Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslim dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Saya pagi ini pas membuka buku saya tulis sendiri, 1001 kata hikmah yang menginspirasi. Saya dapatkan kaul para hukama tentang janji yang tidak ditepati dan gambaran janji itu seperti apa ya. Karena ini peristiwanya gini, ada orang ngutang sama saya itu, ngutang duit ya, jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi dia berjanji untuk dikembalikan hari Senin sebelum Lebaran. Tapi kemudian ditunggu karena dia bilang Senin sore sudah bisa dikembalikan. Tapi kemudian yang bersangkutan ini tidak ngasih tahu apa-apa. Nggak ada kabar, nggak ada info. Ada satu lagi yang berjanji, tapi kemudian dia mau bayar bulan November sampai Desember nanti janji lagi, dan setelah itu tidak ada kabar. Ada juga yang berjanji mau dibayar sebelum Id, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi. Bagi saya tentu saja tidak masalah hal dia tidak membayar. Yang masalah adalah orang yang seperti ini memiliki karakter buruk sebenarnya, dan itu merupakan gambaran pribadinya. Ya. Yang saya catat 3 orang. Kalau misalnya kita ada info bahwa kita tidak bisa bayar misalnya, itu oke gitu ya, dan tidak akan, karena menunggu itu sesuatu yang sebenarnya tidak bagus secara kejiwaan. Walaupun orang tua saya pernah bilang, Haji Abdurrahman itu pernah bilang, kamu jangan pernah menagih hutang, bukan menagih janji. Karena kalau kamu nagih hutang, itu berarti kamu orang yang miskin gitu, orang yang fakir, dan fakir itu membutuhkan maknanya. Kata beliau, kalau dia punya pasti dia bayar, ya kan? Kalau dia sudah ada ke lapangan pasti dia bayar. Yang kita ini kan itu, yang wanti-wanti pada teman-teman semua, kalau berjanji ditepati walaupun dia tidak bisa menepati janjinya untuk bisa bayar, tapi bilang bahwa dia tidak bisa bayar karena ABCD. Bagi yang dihutangi, tentu saja barangkali ada kebutuhan yang mendesak, dan dia membantu karena dia ingin meringankan beban orang lain. Bunyinya begini, kalimatnya sangat indah. Wa'dun bila wafa'in adawatun bila sababin. Janji yang tak ditepati merupakan permusuhan yang muncul dan tercipta tanpa sebab. Orang yang berjanji kemudian tidak ditepati sama dengan menyulut api permusuhan, karena dia secara pribadi cacat. Cacat janji. Padahal Al-Quran mengatakan aufu bil uqud, penuhilah, tepatilah janji-janjimu, tepatilah kesepakatan. Dan orang seperti ini yang tidak menepati janji tanpa kabar itu pasti akan dililit kesulitan dalam kehidupannya. Ya. Saya ulangi, wa'dun bila wafa'in adawatun bila sababin. Janji yang tidak ditepati merupakan penyulut permusuhan tanpa sebab. Sebabnya adalah karena janji yang tidak ditepati, hutang yang tidak ditepati. Kemudian al-wa'du sahabun wal injazu mataruhu. Janji adalah awan, sementara memenuhinya adalah hujan. Jadi kalau hanya berjanji, ya awan lewat aja. Tapi kalau sudah hujan berarti dia sudah memenuhi janjinya.
Teman-teman semua jangan pernah kita ingkar janji. Merpati aja tidak ingkar janji. Merpati aja tidak ingkar janji. Apalagi kalau yang berjanji itu adalah orang-orang yang memakai udeng-udeng agama, udeng-udeng ayat misalnya. Ya. Atau berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang amanah dan semacam. Itu udeng-udeng agama itu akan melaknat dia dan memertakkan isi kepalanya. Al-wa'dun bila wafa'in, adawatun bila sababin. Janji yang tidak ditepati adalah percik, permusuhan tanpa sebab. Dan al-wa'du sahabun wal injazu watar. Janji adalah awan dan bila ditepati itu adalah hujannya. Hanya mendung, nggak ada manfaatnya. Baru hujan yang bisa mendatangkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.